untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedua orang buta tadi berseru-seru dan terus memanggil, meminta kesembuhan, belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Kedua orang buta tadi dilarang, ditegur. Ya, ibarat seperti ketika kita sedang berada dalam konvoi, kita mendampingi orang yang hebat, kita mendampingi orang yang terhormat. Mungkin pasti sebagai pengawal kita akan menyingkirkan orang-orang, memarahi orang-orang yang berusaha untuk mengganggu perjalanan pemimpin kita, orang yang kita hormati tadi. Seperti halnya itu juga yang dialami oleh Yesus dan orang buta dan juga para murid dan kerumunan orang yang banyak pada saat itu. Dalam tradisi Yahudi, ketika seorang rabi berjalan atau ketika seorang rabi sedang mengajar, dilarang untuk mengganggu agar perjalanannya, agar pengajarannya tidak terganggu. Itu sebabnya para murid dan orang-orang yang di sekitar itu pada saat itu juga serentak dengan spontan menegur kedua orang buta tadi, memarahi bahkan. Dan di sisi lain, mereka melihat, orang-orang banyak tadi melihat bahwa orang buta itu adalah orang yang masuk dalam strata sosial paling hina, yang tidak punya potensi apa-apa, yang tak dapat diandalkan untuk apa-apa, yang tak berguna, yang hanya mengharapkan belas kasihan, kemurahan, bantuan, pertolongan orang lain. Nah, tetapi apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita melihat kedua orang buta tadi tidak mau menyerah. Mereka tidak mau berhenti. Semangat mereka tidak surut. Walau mereka harus melawan tradisi, kebiasaan-kebiasaan pada saat itu. Walau mereka harus melawan, menentang, bahkan harus mengalahkan hiruk-pikuk suara orang banyak pada saat itu di tengah-tengah keramaian. Dua suara orang melawan, menandingi suara keramaian orang. Dan yang terjadi adalah seperti apa yang kita lihat. Kuasa mukjizat Allah ada lewat kedua orang buta tadi. Orang buta itu tidak mau berhenti, mereka tetap konsisten berseru-seru kepada Yesus, memanggil Yesus, dan mau mendengar dan mau berusaha berjuang memasuki kerumunan orang tadi, kerumunan orang banyak tadi. Dan mereka terus memanggil dan berseru dengan suara yang nyaring, suara yang keras, agar Tuhan turut campur tangan dan mendengar suara mereka. Dan ternyata suara kedua orang buta itu mengalahkan ratusan, bahkan kelompok banyak suara yang ada pada saat itu. Mereka tetap berjuang berseru, mereka tetap konsisten, dan mau diata-atakan di jubul. Soalnya tempat ini ata jubuli dengan video. Jubul matanya atau semua matanya di bawah. Nah, yang sudah kita di bawah video. Mereka memanggil Yesus, memohon belas kasihan dan makin keras berseru kepada Yesus. Perjuangan mereka berhasil. Perjuangan mereka berhasil dan membuahkan. Yesus mendengar mereka. Lalu Yesus berhenti dan menjawab seruan mereka. Dan bahkan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki agar Tuhan perbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah kita masing-masing, ada beberapa teladan yang dapat kita petik dari orang buta tadi yang telah diceritakan dalam perikop firman yang mendapat kita pada hari ini. Yang pertama, agar kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah dan tidak mau mundur dan tidak pernah bosan dengan apa yang kita perjuangkan. Yang kedua, agar kita tidak pernah surut untuk mereka, untuk apa yang kita kehendaki, untuk apa yang kita cita-citakan, untuk apa yang agar Tuhan kabulkan lewat semua yang kita mimpikan.
walau kita tahu persis, mungkin Tuhan tidak akan menjawabnya pada hari itu juga. Nah, seperti itu teladan yang boleh kita petik dari kedua orang muda tadi. Banyak orang ketika dia harus berjuang untuk menggapai apakah karir, pekerjaan, rezeki, untuk membimbing anak-anaknya dalam pelayanannya, dalam merangkul kelompoknya, baik secara pribadi maupun secara kolektif, terhenti hanya karena mungkin respon yang kurang baik, atau mungkin tidak ada respect dari orang-orang, atau mungkin sifat menghargai dari orang-orang yang sudah kita dapati, atau mungkin karena kurangnya kemauan kita, sehingga memang kita begitu melakukannya, begitu juga langsung mundur. Gak ada niat sama sekali, gak ada komitmen, gak ada konsistennya, gak ada disiplinnya, atau mungkin tidak ada benar-benar kemauan untuk melihat tujuan apa. Seolah-olah kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Boleh jadi itu yang menjadi unsur-unsur yang membuat seseorang cepat mundur, seseorang cepat bosan, seseorang cepat surut, seseorang cepat menghilangkan harapan dan cita-citanya dalam hidupnya dan keluarganya, pelayanannya, atau mungkin gerejanya, atau mungkin sesuatu hal yang dia dambakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah di rumah kita masing-masing, ada 3 bentuk ketekunan yang boleh kita petik dari orang muda ini. Yang pertama, berseru-seru kepada Tuhan. Yang kedua, minta pengasihan Tuhan. Yang ketiga, meminta jawaban Tuhan. Nah, ketiga hal tadi memberikan buah seperti apa yang telah disaksikan oleh kita Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang 34 lewat cerita tentang penyembuhan kedua orang muda tadi. Berseru-seru kepada Tuhan, meminta pengasihan kepada Tuhan, dan meminta jawaban dari Tuhan membuahkan hasil, memberikan upah yang maksimal, yaitu membuat Yesus berhenti, membuat Yesus memanggil, membuat Yesus bertanya, apa yang harus diperbuat bagimu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang sudah kita dengar tadi, mengapa lewat ketekunan kedua orang muda tadi Yesus berhenti? Pertanyaannya, mengapa Yesus berhenti? Ya, jawabnya adalah karena Yesus menilai ada yang lebih penting dari perjalanannya. Walau murid-murid tahu persis dan kerumunan orang dan Yesus tahu persis bahwa perjalanannya keluar Yeriko demi tujuan sesuatu yang amat penting. Ada sesuatu yang amat penting yang Yesus rasakan, yang Yesus lihat, yang Yesus harus segera lakukan. Dan di sanalah Yesus membuat dirinya harus berbalik mendengar, dan Yesus harus berhenti bahkan dari perjalanan dan rencana mereka. Dan mengapa Yesus berhenti? Karena Yesus menilai ada yang penting dan jauh lebih penting dari perjalanannya. Bahkan Yesus menilai ada sesuatu yang harus jauh lebih dihargai. Permohonan kedua orang muda tadi, ya. Walau masyarakat menyisihkan, memikirkan di mana kedua orang muda tadi adalah masuk dalam kategori orang yang dimarginalisasi, yang disingkirkan, yang hanya berharap bantuan dan belas kasihan, tetapi Yesus menghargai, Yesus berhenti dan menghargai dan menghampiri. Dan berikutnya Yesus memanggil mereka. Yesus memanggil mereka. Itu artinya dalam pada udah alat nama bidungi bahwa Tuhan Yesus dengan seperti tidak saling membelakangi lagi. Artinya mereka sudah berhadapan-hadapan.
Yesus langsung berhadapan dengan kedua orang buta itu. Dan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya sebagai perantara pergi jumpai mereka, tidak. Yesus sendiri yang menghampiri, Yesus sendiri yang memanggil. Dan Yesus merasa permohonan kedua orang buta itu pantas untuk dikabulkan, pantas untuk dijawab. Dan terakhir, kenapa Yesus bertanya lagi, apa yang kamu kehendaki untuk aku berbuat bagimu? Tapi tak kasih tahu kok, kita tahu persis bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui isi hati setiap orang. Kita tahu persis Yesus adalah Mesias yang diutus untuk memberi kesembuhan, keselamatan, pemulihan kepada dunia dan dosa dan serta orang-orang yang percaya mengikut Dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ada yang dikehendaki Yesus dari kedua orang buta tadi, walau dia tahu persis apa situasi yang dihadapi dialami oleh kedua orang buta itu, yakni keterbukaan, keterus-terangan, pengakuan, idola diijuni Yesus, idola dari panggilan Yesus yang dua halak nama ini. Dan itu juga yang dimintakan Tuhan kepada kita lewat doa-doa permohonan, agar ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, kita diminta agar lebih terbuka, agar lebih jujur, agar lebih terus terang, agar lebih bersungguh-sungguh dan benar-benar mempercayai, mengimani dan mengamininya. Bahkan tidak pernah menganggap sepele dan enteng dengan doa kita. Lejur-julang kalahkan, tabere, nang dijaga nang di pesta, kurang maju dijaga di pesta maka tabere. Mau disuruh mempesa kau-kau di pesta, tangiang sepanganan, kalau simbolis, mau tangiang lain masih panganan. Soman do kalau ditahan, mana di gereja nasihan, di batu bado. Tanya manipuli, musidu, mana? Apa orang yang disuruh tanya harus tangan kita terbayar, harus dijodoh, harus dulu. Nama orang kita tertipu, nama lagi apa? Tak kena nak tahu. Mau malah dibuat apa? Subuh bibi. Artinya kan terkendali, ujungnya pertanyaan ini matanya mahita kalau saya itu nama soal dia di dunia kecemana di dulu pertanyaan pokoknya ada yang mengenali enggak aneh-aneh bawa sedikit masih bapak kalau pengarahannya ayo sih makan tunggu tanya di mana apalagi mah jika tanya yang masih panganon mau coba lau matanya apalagi mah tanya lau manipuli persipangan asa dalam dipasuk-pasuk ini muses sangat renau di pangan kau mau ada doa bertanya orang lau maaf ali Tuhan di bawah juga soal amin dan saya betul dua kilat ala di mana dua lahar artinya tumbuhan doa nang Kristenisasi diri menggeser makna tidak mengindahkan kuasa doa, bahkan membuat kuasa doa itu sendiri tidak ada artinya dan tidak diamini karena mengikut situasi, apakah karena tidak sungguh, apakah karena memang tidak percaya, ataukah karena memang situasi lingkungannya di tengah keluarganya atau masyarakat sekitarnya yang tidak tahu persis atau tidak memahami dan bahkan tidak takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua ini orang yang hidup dan berita. Keterbukaan, keterus-terangan, kejujuran, kesungguhan, kemauan yang keras, bahkan tekad yang bulat, mengamini dan mengimani doa ala takas kita boto, walau kita coba di lewat Tuhan ini tanya nasabui, menghidup kita Tuhan ini walau terlalu pandang sudah. Itu anak-anak di dalam kedua satu ngandung do tania nunga berdana satu ngandung dari bolo masih tujuh kita martania saudari satu lain tinggal mengulau jalan
dihita saluna. Jadi ako Tuhan ini bogo tuakan cuma sifat tanya ini wala na ako dipwede magno tuhala na magbogo sifat tanya ini na. Dan ako hata sunod na ako hata malos ka na ako hata lalu mana mundur at sifat tanya biaka pagbilan na depan. Gari ada gari na wajah do. Lamyo sama kita tanya lamyo sama ulo ulo kaya nakadalingan bersemangat. Dan ako hata putus semangat patah semangat mana kalah alani akan masa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudara kami dan Bapak Ibu yang beribadah di rumah, asal betul main pamanat penderita, pamanat penang, mengaduti, mentuhi, menghubuli sedia keluarga yang kota mana kita mana muliata, buasa, payung asal betul matanya. Asa iwo tetong nasida lao pangilo akan pangilo na Tuhan. So untuk bagi asing nata pangilo asing muse tujuan jalan asing muse alamannya tinggalan pangilo ta. Pangilo na asa Asia or undona HP lao na asing. HP tak kasta bo dua hal dalam hidup Tuhan Yesus lao dan sudah wajib maswara jalan mama kuning langsung ini musim dan ada abad di pikirannya tidak ada sedikit pun terlintas di kepala di benak atau mungkin di pikiran kedua orang muda tadi waduh bagaimana caranya aku bisa mengikuti Yesus, bagaimana aku bisa memanggil Yesus, mungkin Yesus tidak akan mendengar aku, begitu banyak orang-orang dan suara-suara hidup itu. Bagaimana kami bisa masuk ke tengah-tengah kerumunan orang banyak sementara kami tidak dapat melihat? Artinya itu adalah simbol gambaran dari kemustahilan, ketidakmungkinan. Tapi apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ketidakmungkinan dimungkinkan oleh Tuhan. Dan mungkin dan di bawah Tuhan ini dalam dua hal nama itu. Takas di bagian aku kita. Bukan mengatakan ketika Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Bukan mengatakan Yesus tidak mau tahu dan tidak bisa merasakan dan tidak bisa mengalami dan tidak bisa melihat apa yang terjadi kepada kedua orang muda tadi. Orang nanti panggil Tuhan ini kita pasti dibuat teman minuhut pangyanta panggil teman ketanya ke Tuhan. Jalan asa ulang ada sokol de keraguan. Orang harus diganggu di roh harus dipikiran tak. Bahwa nang sapa apa salah Tuhan ini panggil ke Tuhan ini. Bah, tulus mau kata ikhlas bahwa Tuhan pasti akan menjawab lewat waktu dan rencananya yang indah. Sebab semua indah pada waktunya. Jalan tugas tadi sore di Pakuling itu asal bui tahu salutna. Asal dari sifat tania apa bilang kita sudah. Banyak orang Kristen yang sudah lupa berdoa, tidak anggap penting untuk berdoa lagi, dan remeh dengan berdoa. Bahkan para pelayan bisa saja anggap enteng dan remeh dengan berdoa, bisa saja. Nang sunyaka, nang di keluarga, nang diaka di rumah diangkat. Asal potong mak, taruh lebih, martanyang, dan sujabi, maka itu pertanyang na pasawan na Tuhan ini, na maka itu diri dan ditanyang na. Asal potong, mari ditanyang ini. Dia ketuanya ke Islam. Dan boleh juga terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih lewat perikop ini kedua orang buta secara fisik yang tidak dapat melihat menggambarkan tentang semangat mereka yang bahu-bahu itu bisa berjuang dapat berjumpa dan dapat meminta belas kasihan Yesus dan akhirnya diberi kesembuhan. Ini juga sebuah kritikan teguran kepada kita orang yang sehat jasmani. Kita dapat berjalan, kita dapat bekerja, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berbicara, kita dapat merasakan. Tetapi semua jasmani yang sehat belum menjadi penentu kita dapat pegang, kita dapat melihat kehadiran Yesus. Apa anak-anak bumi buruk di dalam sudah nama Yesus, nama doa yang dilakukan Yesus. Mohai dah akan sehat, sehat jasmani, sehat sudah kau akan tubuh. So betul kita dibayar akan nama sawan barang bagi
tuli-tuli mana perikop tentang cerita kedua orang buta tadi yang berjuang untuk dapat merasakan kehadiran Yesus. Bagaimana lo digitasian dua hal nama itu nanti lebih peka, lebih agresif, lebih rindu, lebih haus untuk mengejar, untuk memanggil Yesus. Ala ilo tujuan di tempat Tuhan ini. Si malolo, suara, asal bulu itu mamereng, asal bulu itu suara majul Yesus, ramah sahabat kita. Dan kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang punya belas kasihan di tengah-tengah virus corona COVID-19 saat ini. Ikut dipanggil Tuhan itu untuk kita. Abang taruh jatuh kita. Tuh di parasi orang. Tapi yang mana kini? So ni torok jol mana hubungan ini dua nama gitu ni. Ada yang gosa tapi dalam nama mereka. Dua nama apa yang sudah. Geria ada di orang, dimuruhi. Saya tak pernah usir. Mengamak juga, terhina dan terhina usir. Nah, di jodoh kita asalnya separasi orang. Memikir akan di dalamnya kadang-kadang, memikir doa akan di dalamnya kadang-kadang, nang dihuriata, nang selalu akan masa di sekitar labui sebenarnya, bangun biota, tangian kita. Bah, kalau nang kita bangun bihat, bangun kita jehai, nang kita susah domata, hidup kau. Bah, kalau nang kita bayar terang belakang domata, bah minimal, kurang dari kapasisi domata. Alam hidup, hidup kita di bangsa tujuan. Keterbukaan, pengakuan, keterus-terangan yang membawa dampak positif, membuat kita lewat perjumpaan kita dengan Yesus, membawa kesembuhan batin, rohani, jasmani kita. Sebab di dalam kesembuhan yang Tuhan beri totalitas, semua akan membawa perubahan. Tak pola sebatas di partor dia. Menurut dia Tuhan ini, amalumu di partor dia, pos rohata, amalumu partor dia dan dia Tuhan ini, amalumu sudah nasa. Nah, aron di kita nomor akal dan ulah. So tunduk, seorang bisa ada ilustrasi hidup di tentang seorang anak yang sudah buta sejak kecilnya, di mana sejak kecilnya sampai dia berumur dewasa dia buta dan dia hanya terkurung di kamar dan dia tidak dapat berbuat apa-apa dan melihat apa-apa tanpa bantuan dari kedua orang tua dan keluarganya. Dan di dalam setiap permohonannya, hari-hari demi hari-hari yang dia lewati, dia hanya meminta lewat doanya, Tuhan beri aku penglihatan, Tuhan berikan aku mata yang sembuh, mata yang baik agar aku dapat melihat. Sepanjang hari, sepanjang tahun demikian doanya. Sepanjang detik, sepanjang minggu, sepanjang jam, sepanjang hari, dan sepanjang bulan, dan sepanjang tahun demikian terus doanya. Dia tidak pernah berhenti berdoa agar Tuhan memberikan penglihatan yang baik kepada dia agar dia dapat melihat. Namun apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan belum menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya dan keesokannya dia dapat melihat. Dan dia begitu puas dan dia begitu senang dan begitu gembira. Dia begitu bahagia dan akhirnya dia meloncat ke sana kemari, berlari ke sana kemari, begitu bilangnya dia memeluk keluarga. Akhirnya dia dapat melihat ibu dan ayahnya. Akhirnya dia dapat melihat saudara kandungnya. Akhirnya dia dapat melihat rumahnya, dia dapat melihat bunga, dia dapat melihat tumbuh-tumbuhan, dia melihat langit, awan, dia dapat melihat siang hari, dia dapat melihat malam hari, dia dapat menikmati semua. Dan akhirnya dia semakin berjalan karena begitu dirinya bilangnya dan bahagianya, dia ingin berjalan-jalan ke pasar, berjalan-jalan ke danau, berjalan-jalan melihat pemandangan view yang ada di sekitarnya dan semua dia nikmati. Dia benar-benar jalan semua. Tetapi di suatu jalan, di persimpangan jalan, ketika dia akan mau pulang, dia melihat ada perkelahian yang membuat dia ketakutan, yang selama ini dia tidak pernah lihat. Perkelahian dua orang yang begitu menakutkan. Akhirnya dia berlari dan di persimpangan berikutnya dia juga melihat ada seorang yang membunuh sesamanya. Akhirnya dia makin takut. Dan kemudian dia melihat para tetangganya berbadai, mana berbadai? Satu manusia juga. Tahan di bawah. Di persimpangan berikutnya dia juga pergi melihat sebelum dia sampai tiba di rumahnya. Ada orang yang menipu. Dan terakhir
Dia melihat ada orang yang cacat, tetapi orang-orang banyak tidak respect atau bahkan tidak memperdulikan. Dan dia menangis dan dia lari pergi ke rumahnya dan dia pergi ke kamar. Dia ketakutan. Oh, ternyata seperti ini ya kalau sudah melihat. Dia ketakutan, dia menangis, dia menyesal dapat melihat, dan dia meminta lagi dalam doanya, Tuhan, buat aku seperti yang dahulu agar aku tidak bisa melihat lagi. Akhirnya dia meminta kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah yang beribadah bersama dengan keluarga, mungkin kita bisa mengalami situasi seperti apa yang dialami oleh seorang anak tadi, di mana ketika kita tidak dapat melihat, kita berusaha untuk dapat melihat, tetapi ketika setelah kita dapat melihat, kita tidak dapat melihat apa kenyataan yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup. Bahkan tidak bersyukur karena kita dapat melihat, tidak berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat melihat. Bahkan kita tidak siap melihat keadaan-keadaan yang mungkin bisa saja tidak pas di hati, tidak tepat di hati. Namun lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita diingatkan pasti kuatkan bagi Tuhan. Keterus-terangan dan kesembuhan, kita meminta kesembuhan, dapat melihat kepada Tuhan seperti apa yang dirasakan oleh kedua orang muda tadi. Burang-burang di tahun dan orang bui dah mamerek di lewat Tuhan ini bahasa-bahasa, di lewat kita pakai jual, di lewat kita jabatan, di lewat kita kejengminggu, di lewat kita moral, di lewat kita kesehatan, di lewat kita keluarga, lasnya roha, di lewat kita huria, di lewat kita gereja, di lewat kita pelayanan sungguh, di lewat kita persoalan-persoalan dan dengan. Dan itu proses itu menambah oleh kita amalkan, kita seduna. Ati itu bolos Mario terjadi virus corona, kalau baik kita kami mau mengulang. Alay butuh kita sehat sama saudara. Buatkan orang memperjulu, buatkan keluarga korban. Dong akan langsung usia karena masa di video dalam yang dan sasistem nama oleh kita di Tuhan itu. So nang diberitahu kita berdiri tuh dua hal nama itu nanti dung di lehon Yesus boy marbida dan sida dumi gape masih itu mana sida mengikut Tuhan Yesus. Setelah mereka disembuhkan, setelah mereka dapat melihat dan setelah melihat Yesus ada kepada di alam oleh mereka pun mengikut Yesus. Sasi tahu na ikut lemang itu dapat Yesus. Ikut persis itu kita mengikut Yesus dulu di lewat Tuhan yang dan di kita. Kalau saya lihat bahkan itu hata satu dari rasa betul, bahwa jauh haposyata asal betul di dalam mengasahon gugu haposyata itu Tuhan ini doang yang jalan dan kita mengikhlaskan masa. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau telah memberikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menyapa hati dan rohani kami, menyemangati dan membuatkan firman kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha adil, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang melimpah dengan kasih karunia dan kemurahan dan kebaikan dan belas kasih, dan Engkau adalah Allah yang mendengar doa-doa permohonan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk berdoa dengan baik dan benar. Ajar kami untuk berdoa dengan iman. Ajar kami untuk berdoa dengan percaya dan mempercayai dan menyandarkan dan mempercayakan diri kami lewat doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, Engkaulah Tuhan membantu dan menolong kami Tuhan, menyingkirkan dari pikiran kami keraguan. Apapun Tuhan yang mencoba menghalangi, menentang dan bahkan menghambat kami untuk percaya lewat doa-doa kami kepada permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan untuk menyingkirkan, agar kami mampu Tuhan mengamini dan mengimani semua doa-doa yang telah kami sampaikan, sebab Engkau adalah jawaban doa-doa kami. Engkau adalah sumber jawaban atas doa-doa kami. Seperti apa yang Engkau katakan Tuhan, semua indah pada waktunya. Ya Allah Bapa yang di surga, kami memohon Engkau lah Tuhan yang menyembuhkan bumi kami ini, memulihkan Tuhan bangsa kami ini, dan bahkan memberikan Tuhan kesadaran kepada seluruh masyarakat dan kami semua Tuhan pribadi dan pribadi, baik secara kolektif dan secara kelompok, agar kami benar-benar mampu mawas diri, menjaga hati dan menjaga diri dan menjaga kesehatan, dan benar-benar mau tertib dan mau
dipimpin, dan mau diatur oleh pemerintah kami demi keselamatan dan kesehatan kami semua masyarakatnya ya Tuhan. Dan kami juga memohon Tuhan, ajar kami dapat rendah hati, semakin merendahkan hati kami lewat kuasa Tuhan, agar tidak ada kecongkakan dan tinggi hati di hati dan pikiran kami yang mengatasnamakan bahwa lewat kekuatan kami dapat melakukan semua, lewat doa kami bisa mengadakan semua, tidak. Karena itu semua adalah hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat kami dan para nabi yang ada di HKBP, menarik dan juga HKBP sebenarnya dari seluruh jemaat-jemaat di pagararan kami dan seluruh pelayanan yang sedang berlangsung dan ibadah yang berlangsung di rumah ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau menanamkan di hati kami kehausan kerinduan untuk selalu berdoa Tuhan, dan terus benar-benar mengandalkan doa kami dan benar-benar menindaklanjuti doa kami. Sebab doa tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk benar-benar menindaklanjuti apa yang kami doakan dan segala yang kami mohonkan Tuhan, agar kami melakukannya. Ya kami juga berdoa ya Tuhan, memohon Roh Kudus mulai Tuhan yang menyertai dan membimbing kami, agar kami diajar oleh Roh Kudus-Mu untuk meminta apa yang sepatutnya ini layak kami mintakan kepada Engkau ya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena keinginan dan kenikmatan kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, Engkau tanamkan Tuhan firman ke dalam hati kami, ajar kami untuk mampu Tuhan memiliki hati yang selalu senantiasa merenungkan firman-Mu setiap hari dan memelihara firman-Mu dan menjaganya sebagai harta kami yang paling berharga di dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami dan gereja kami, dan berkati juga teman-teman saudara kami yang ikut hadir beribadah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan ayat yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Halo.